kalau kabarnya baik ya, berarti kita bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Farel selaku ketua kelas pimpin doanya. Sebelum melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Baiklah, dengan diawali dengan berdoa tadi, semoga apa yang mau kita pelajari akan menjadi hal yang bermanfaat. Siapa yang tidak hadir ya? Ada atau tidak? Adi Prasetya, Farel, Faras Media, Seva, Nurul Aina. Masuk ke materi pada pagi hari ini. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Ya, tentang cabang-cabang iman. Ada yang tahu contoh dari cabang-cabang iman itu? Silakan tunjuk jari. Ya, silakan Farsa ke sarjana. Kepada Allah, Ya, terus? malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada pada dan pada. Iya, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Jadi itu adalah cabang-cabang iman. Nah, pada hari ini kita mau belajar tentang menghindari perilaku ya berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran tersebut, sebenarnya apa tujuan kalian belajar tentang menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad? Itu yang pertama adalah supaya kalian ataupun siswa dapat menganalisis. Nah, siswa dapat menganalisis apa itu berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, yang kedua, apa yang kedua itu? Kalian ya berarti siswa dapat menghindari. Jadi kalau kita belajar itu kita harus tahu bagaimana cara menghindari perilaku apa, Nak? Berfoya-foya,
yang ditaati, hawa nafsu diikuti, dan ujungnya seseorang menjadi dirinya sendiri. Cukup, mengapa kau menyiksaku? Kemana amalan ibadahku dulu? Mengapa tidak ada yang menolongku? Amal ibadahmu telah hangus bersama rasa bangga dirimu dan prasangka burukmu pada saudara-saudaramu. Bagaimanapun caranya, dia harus gagal memiliki TV itu. Iri, bilang bos. Kamu siapa? Ya masih nanya. Masa nggak tahu siapa aku? Enggak, emang siapa? Makanya jangan kegedean Juni. Kita adalah penjaga hatimu. Kenapa Bapak merasa iri padanya? Ya jelas dong. Secara aku lebih kerja keras dan banyak doa dibanding dia. Nah, ini yang bikin sifat iri itu dibenci oleh Allah. Memang kenapa? Karena Ya, pembelajaran apa itu tentang berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur ya. Ternyata apa? Ternyata tidak baik kan? Jadi itu harusnya Dia harus dihindari. Ya, silakan. Bagaimana kalau kita pamer atau ya tapi niatnya baik? Nah, ada pertanyaan dari teman kalian. Bagaimana Bu kalau kita itu ria baik? Untuk apa niat baiknya? Nah, Nurul untuk apa? Niat baiknya untuk apa Nurul? Oh, ini ya. Untuk ya, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Oh iya, silakan Penny. Apa ya? Boleh karena semua tergantung dari niat sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Oh iya, kata Penny berarti boleh kalau memang itu niatnya itu adalah bagus untuk memotivasi karena segala sesuatu itu tergantung dari niat. Ya, innamal a'malu binniyat. Boleh luar biasa enak untuk kita. Oke, baiklah. Untuk pembelajaran selanjutnya ya. Tadi kita sudah melihat video ya. Nah, sekarang mau Ibu bagi kelompok ya. Nah, bagi per kelompok. Nah, nanti Ibu jelaskan dulu langkah-langkahnya. Kelompok pertama ya, itu dia membahas tentang berfoya-foya, menghindari perilaku berfoya-foya. Nah, kelompok dua itu dia membahas materi tentang dia. Kelompok tiga itu tentang sum'ah, dan kelompok empat tentang takabur, dan kelompok lima itu adalah tentang tentang hasad. Silakan kalian berkelompok masing-masing. Ayo, silakan sudah kelompok masing-masing. Kelompok satu itu membahas tentang berfoya-foya, menjadi berfoya-foya. Kelompok dua itu tentang ria, ya. Kelompok tiga tentang sum'ah. Kelompok empat tentang takabur, dan kelompok lima tentang hasad. Ayo, silakan. Sudah ya? Sudah. Oke. Kalau sudah, berarti nanti setiap kelompok itu mempresentasikan ke depan ya. Jadi kelompok yang lain nanti boleh bertanya, silakan ya. Jadi kalau belum paham dengan penjelasan temanmu tadi, kalian boleh bertanya ya. Oke, sekarang
kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang akan membahas tentang menganalisis cara bagaimana menghindari perilaku berfoya-foya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 1. Saya Mutiara bersama dengan 3 rekan saya. Di sini ada Mutiara, ada Iza, dan ada Shefa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusikan kami materi berfoya-foya. Pengertian berfoya-foya. Berfoya-foya adalah gaya hidup yang menggunakan uang yang dimiliki untuk bersenang-senang atau menghibur. Contoh berfoya-foya. 1. Menghabiskan uang untuk barang mewah yang tidak dibutuhkan. Yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, jika kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran Surat Al-Isra ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu yuhibbuna syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara syaitan, dan selain itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Dan adapun cara menghindari berfoya-foya. 1. Bergaya hidup sederhana. 2. Belanja sesuai dengan kebutuhan. 3. Membedakan kebutuhan dan keinginan. 4. Membuat rincian anggaran dan mengurangi paparan aplikasi belanja online. 5. Membiasakan sedekah dan membantu orang lain. Baiklah, dari materi yang dibacakan teman saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Putri. Saya kepada kelompok 1. Apa sih contohnya berfoya-foya? Ya, jadi contoh dari berfoya-foya ya. Ya, silakan. Nah, jawab, apa itu contohnya dari berfoya-foya? Contohnya dari berfoya-foya membeli pakaian yang mewah dan aksesoris lain. Sudah paham? Sudah. Tidak ada. Baiklah, jika dirasa cukup, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan yang akan membahas tentang riya. Kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kata Ariau dan berarti memperlihatkan atau pamer. Dalam agama Islam, perbuatan riya sendiri dibenci Allah karena perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan dengan niat semata-mata hanya untuk Allah. Jenis-jenis riya kholis merupakan jenis riya yang pembuatannya memiliki tujuan untuk melakukan ibadah semata-mata hanya untuk mendapat perhatian, dan niat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menjalankan perintah Allah, tetapi juga dilandasi dengan niat agar dari riya. 1. Perbaiki niat. 2. Berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. 3. Merendah diri. 4. Mengendalikan hati. 5. Perbanyak rasa syukur. 6. Terus-menerus mengingat Allah. 7. Sembunyikan amal baik kebaikan. 8. Menyadari bahwa Allah selalu mengawasi. 9. Selalu mengingat bahaya riya. 10. Hidup dalam Setelah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, sekarang kita masuk ke acara yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mungkin kurang paham dan ingin bertanya, saya persilakan.
Baik, silakan sebutkan nama dan kelompok. Baik, silakan sebutkan nama dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, saya dari kelompok 4. Saya yang bertanya kepada kalian, apa saja kandungan ria? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan tunggu jawaban dari kami. Macam-macam ria adalah ria badan, ria pakaian, ria ucapan, ria perbuatan, ria syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nisa dari kelompok 1. Ingin bertanya kepada kelompok kalian. Apa sih yang dimaksud dengan ria syirik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baiklah saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ria syirik adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga dilandasi dengan niat agar mendapatkan perhatian dan pujian dari manusia sekaligus. Ya, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada lagi nak? Cukup? Oke, ya silakan tutup. Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya rasa rangkaian acara kami telah selesai. Apabila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Apabila ada lainnya, ya ambil saja. Mewakili anggota lainnya, saya Faris Media Ramadan mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk ya, bagus ya. Oke, selanjutnya kelompok 3 yang akan membahas tentang menghindari perilaku sum'ah. Silakan. Ayo, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil bimbingan kami yang bermateri tentang sum'ah yang akan dipaparkan oleh Niken. Pengertian sum'ah. Sum'ah adalah perilaku dalam Islam yang berarti beramal dengan tujuan agar didengar dan dipuji orang lain. Kata sum'ah berasal dari Arab sami'a yang berarti mendengar. Merupakan perbuatan yang tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sum'ah dapat berdampak negatif bagi pelakunya dan masyarakat diantaranya. Ketidakpuasan dalam beribadah, rasa gelisah saat akan beramal, pahala amal ibadah yang akan dilakukan. Saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, gimana caranya mengendalikan hati agar tidak sum'ah? Menjawab pertanyaan dari Farel. Menanamkan dalam diri bahwa orang lain tidak menyukai amal ibadah yang kita lakukan, menumbuhkan tujuan amal ibadah karena Allah, mengendalikan hati agar tidak terbuai dengan pujian manusia, perbanyak rasa syukur, terus-menerus mengingat Allah, belajar ikhlas, mengingat kematian, menggiatkan ibadah, hidup dalam kesederhanaan. Baik, apakah perlu les? Apakah ada yang bertanya lagi? Ada tidak? Ada tidak? Ya, cukup ya. Kemudian presentasi dari kelompok kami, teman-teman kami mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Ingin menjelaskan hasil dari diskusi kami tentang perilaku takabur yang akan dipaparkan oleh Ustaz. Kemudian takabur atau sombong artinya adalah membanggakan diri sendiri. Orang yang takabur akan menilai diri sendiri lebih besar dari yang lain dan memandang dirinya lebih sempurna dibandingkan siapapun. Dalil nanti tentang takabur, beberapa hadis dan ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perilaku takabur. Di antaranya terdapat dalam hadis Rasulullah SAW berikut. Ada tanda kemudian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, apa saja sih bahayanya jika kita memilih sikap takabur? Bahayanya takabur. Tidak merasa terpuruk dalam menghadapi berbagai krisis dalam hidup. Senantiasa bersifat tawadu, dapat meningkatkan hubungan sosial yang baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya, apa saja contoh dari sifat takabur? Takabur. 1. Merasa apa yang datang dari dirinya semua serba hebat dan agung. 2. Takabur membuat seseorang kurang sadar terhadap kedudukan dirinya, menganjung dirinya sendiri dan menganggap suci
dari segala dosa. 3. Seseorang yang takabur tidak akan belajar kepada orang lain sebab ia sudah merasa pandai. Ada yang bertanya lagi? Baiklah, terima kasih dari diskusi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5 yang akan membahas tentang cara menghindari perilaku hasad. Dan hasad itu apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang hasad. Contoh penyakit hasad. 1. Tukang ojek bisa hasad kepada tukang ojek lainnya. 2. A mempunyai tas baru yang bagus, kemudian B merasa tersaingi. 3. Rina memperoleh nilai 10 ketika ulangan PAI karena merasa tersaingi. Baiklah, di sini kita membuka sesi tanya jawab. Silakan yang belum paham, silakan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suami dari kelompok 3. Saya ingin bertanya bagaimana cara mencegah hasad. Berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala, husnuzan bila yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, qadarullah, berlapang dada, asafu dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyakit hasad. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, adakah dalil tentang hasad? Dalil hasad Quran surat An-Nisa ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqassamu ma qadda halallahu bihi ba'dakum ala badda rijali nasibum mimma iktasabu. Ya, baik. Ya, kita tepuk tangan dulu. Tepuk semangat. Oke, baiklah ya. Nah, masih tetap semangat dan tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman kalian semua. Apa yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini? Silakan. Siapa? Ada tidak? Silakan. Ya, silakan. Faras. Ya, silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama, harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan dengan baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Dan sebaliknya, kalau harta dikelola secara salah, maka akan mencelakakannya. Kesimpulan yang kedua yakni nasihat, yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan agar dirinya mendapat pujian dan sanjungan. Kesimpulan yang ketujuh yakni takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Dan kesimpulan yang terakhir yakni hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Ya, kita kasih tepuk tangan. Tadi apa yang disampaikan di dalam Islam itu sangat dilarang ya. Kita tidak boleh mempunyai perilaku yang berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur dan hasad. Karena sekarang Ibu kasih evaluasi ya. Nah itu ya ada lembarnya, silakan kalian isi ya, karena di situ sudah ada skor-skornya, ya nomor 1 skornya berapa, nomor 2 skornya berapa ya, silakan diisi, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit, baru itu nanti dikumpulkan, silakan. Kalau sudah semuanya ya? Kalau sudah semuanya,
hari ini. Dan untuk pembelajaran yang selanjutnya itu adalah kita akan mempelajari tentang meneladani dakwah dari Rasulullah SAW untuk pembelajaran selanjutnya ya. Nah, ayo Farhan selaku ketua kelas silahkan pimpin doa. Marilah kawan-kawan kita sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Mulai. Ya, baiklah, tetap semangat pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.